Warisan itu halal. Sementing jangan tengkar aja sama saudara-saudara. Kadang-kadang kan ada orang anti warisan. Kita harus mandiri, sendiri. Anti warisan, anti waris. Ya, kalau mandiri bagus, tapi kalau anti warisan, yang dimaksud anti warisan itu apa dulu? Ya. Warisan itu halal. Warisan itu memang diwaris sama anak-anaknya, keluarganya. Bahkan di surga itu ada warisan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli darki wa ya ahli batin wa ya ahli nubati wa ya ahli nur. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersimpuh niat i'tikaf di masjid yang mulia ini dan sama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana kita kumpul di sini untuk menghidupkan ilmunya Nabi, kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hadis yang ke-29. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ke-29 ini riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana manaqib cerita hidup beliau sudah pernah dibahas di hadis-hadis yang di depan. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, artinya beritahulah aku, bi amalin, dengan satu amalan, yudkhiluni, yang bisa memasukkan aku al jannata, ke surga, wa yubaiduni, dan bisa menjauhkan aku minan nari, dari neraka. Sahabat Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka qala, berkata, menjawab itu Rasulullah SAW, laqad sa'alta an adimin, benar-benar sungguh, sa'alta, engkau bertanya wahai Mu'adz, an adimin, dari sesuatu yang sangat agung. Adim, sangat agung. Wa innahu, dan sesungguhnya itu la yasirun, benar-benar mudah, alaman, atas orang, yassarahullah, yassara, yang menjadikan mudah, hu, pada orang tersebut, Allahu itu Allah, hu, pada sesuatu tersebut, Allah itu Allah, alaihi, atas orang tersebut. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, dan sesungguhnya sesuatu tersebut
adalah mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Jadi ini Sayyidina Mu'adz menanyakan amalan yang bisa masukkan surga dan bisa menjauhkan dari neraka. Sebelum Nabi jawab, Nabi mengatakan bahwasanya yang ditanyakan ini sesuatu yang agung. Kalau tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, maka ya nggak bisa. Amalan itu memasukkan orang ke surga. Kecuali yang dipermudah oleh Allah, alias amalannya diterima oleh Allah, maka amalan tersebut bisa memasukkan orang tersebut ke surganya Allah dan menyelamatkan dari neraka. Jadi hadis ini selaras dengan hadisnya Nabi yang lain. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya la yudkhila ahadakumul jannata yadkhulu ahadukum al jannata bi amali. La yadkhula ahadukum al jannata bi amali. Tidak akan pernah bisa masuk surga seseorang dari kalian hanya dengan mengandalkan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wala ana." Aku juga begitu. Illa ayyadaghammani Allahu birahmati, hanya saja Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Alias di sini maksudnya adalah orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya saja. Harus amalan yang bisa membuahkan rahmatnya Allah, alias amalannya itu diterima sama Allah. Kalau ada orang beramal sebanyak apapun, tapi kalau Allah nggak menerima amalannya dia, ya percuma, nggak akan bisa memasukkan surga. Sebaliknya, ada orang yang beramal cuman sedikit, ternyata amalan itu diterima sama Allah, ia bisa masuk surga. Karena itu yang jadi fokus kita itu pertama adalah bagaimana amalan kita ini bisa diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima, maka kita dapat rahmatnya Allah. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, maka kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga dengan rahmatnya Allah, tapi sebab amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita mau teliti semua amal baik yang kita lakukan sebelum diterima oleh Allah, sebetulnya sudah Allah itu memberikan rahmat kepada kita semua. Karena kalau bukan dengan rahmat Allah berupa hidayah dan taufiknya, maka kita juga nggak bisa beramal. Niki, ya, kita bisa kumpul ngaji semacam ini kan karena rahmatnya Allah. Akhirnya kita diundang oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah bisa berkumpul dalam majelis yang semacam ini. Begitu juga kita ketika sholat, itu juga karena rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah akhirnya kaki kita mau ke masjid, kaki kita mau melangkah untuk ngambil wudhu, sholat, ibadah, dan semuanya. Jadi sebelum amal ibadah itu diterima oleh Allah,
Bahkan semenjak awal kita beramal itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya kepada kita untuk bisa beramal. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang saat kita ibadah, saat kita ngaji semacam ini, tapi di luar sana mereka dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dalam keadaan maksiat, tapi kita dipilih, dirahmati oleh Allah bisa ibadah. Berarti setiap amalan kita, dari awal kita beramal, dari awal kita melakukan amal soleh, sesuatu yang baik, itu sudah diliputi rahmatnya Allah. Nah, kalau kita melakukan dengan benar amalan tersebut, akan dapat rahmat Allah yang kedua berupa diterimanya amal. Sebab itulah nanti bisa masuk surga. Karena itu Nabi Musa itu pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, in kumtu shallaitu fabika kumtu, wa in sumtu fabika sumtu, wa in ballaghtu da'wata fabika ballaghtu, fa kaifa ashkuruk." Wahai Tuhanku, wahai Allah, jika aku bisa sholat, jika aku bisa ibadah, apapun itu sebetulnya adalah dari rahmat-Mu ya Allah. Kalau tanpa rahmat-Mu aku gak akan bisa sholat, gak akan bisa ibadah, gak akan bisa melakukan amal-amal soleh. Wahai Allah, jika aku bisa berpuasa, maka puasaku adalah dengan rahmat-Mu ya Allah. Kalau enggak Engkau memberikan kepada aku rahmat, ya aku tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk berpuasa. Wahai Allah, jika aku menyampaikan dakwah, risalah, wahyu, ajaran yang Engkau berikan kepadaku, aku sampaikan kepada umatku, aku menyampaikan itu semua, maka aku pun tidak akan bisa menyampaikan dakwah tersebut kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah. Maka bagaimana aku bisa mensyukuri Engkau ya Allah? Lawang semua yang aku lakukan ini ibadahku, dari awal aku ibadah, puasaku dari awal aku puasa, dakwahku dari awal aku dakwah, semua ini kan rahmat-Mu ya Allah, pertolongan-Mu ya Allah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan amalan secuil apapun, sedikit apapun dari kebaikan, saya tidak akan mampu ya Allah. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah? Maka dijawab oleh Allah, Al-an ya Musa syakartani, arafta anna kulla syai'in min indi fasyakartani. Sekarang wahai Musa, engkau telah bersyukur kepadaku, sebab engkau mengetahui segala sesuatu semuanya adalah dari aku, segala sesuatu yang kamu lakukan semua dari aku, semua dari rahmatku, semua dari pertolonganku. Kau sadar seperti itu, maka sadarmu ini sudah menjadi syukurmu kepadaku. Jadi amal ibadah kita itu Pak, dari awal kita bisa sholat, kita bisa sodako, kita bisa puasa, semuanya kan rahmatnya Allah itu. Kita dipilih jadi hambanya yang bisa taat. Sudah dapat rahmat Allah, dipilih sama Allah. Nanti kalau kita amalan kita ini benar, sholat kita benar, puasa kita benar, sesuai dengan aturan yang diatur oleh Rasulullah dalam fikih, benar semua, dikasih rahmat lagi, diterima amalnya, alias kalau sudah diterima amal dapat rahmat, dan dengan rahmat inilah kita akan masuk surga. Semoga amalan kita semua diterima oleh Allah, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya kayak begitu, jangan sampai kita gaya, jumawa, apalagi bangga diri, sombong ketika kita sudah diberi rahmat oleh Allah, bisa jadi orang yang istiqomah,
bisa jadi orang yang ahli ibadah, jangan sampai dalam diri kita, dalam hati kita merasa, oh saya ini ya sudah penduduk surga ya seperti saya ini. Tiap hari 5 waktu saya ke masjid tidak pernah telat. Soft barisan pertama tidak pernah telat. Kalau pengen lihat ahli surga yang masih hidup, lihatlah saya. Jangan sampai kita punya hati seperti itu. Sehebat apapun amalan kita, itu adalah nikmat dari Allah, bukan dari kita. Kalau Allah cabut rahmatnya, maka kita tidak akan bisa ibadah. Walaupun cuman dzikir subhanallah, kita tidak akan mampu. Karena itu ketika kita sudah diberi istiqomah, justru kita harus bersyukur, banyak syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bangga diri, jangan sampai jumawa, gaya. Bangga diri, gaya itu boleh kalau kedua telapak kaki kita sudah menginjak ke surga. Habis mlebu surga baru bangga. Tapi kalau masih hidup di dunia, jangan kita bangga dengan apapun. Kita ahli ibadah, istiqomah dzikir, istiqomah baca Quran, istiqomah pengajian dan seterusnya, syukuri itu. Bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk disyukuri agar Allah nambah taufik rahmatnya sehingga kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memandang remeh orang yang belum istiqomah, orang yang masih maksiat. Kita merasa lebih mulia dari dia, jangan. Ketaatan kita mulia, tapi kita belum tentu mulia dari orang yang maksiat. Kalau ketaatan jelas, ketaatan itu mulia, tapi kan kita tidak tahu ketaatan kita ini diterima sama Allah apa belum. Itu masalahnya. Karena itu jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun, walaupun kita sudah ahli istiqomah, ahli ibadah. Lihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah yang paling dicintai sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi dalam hadisnya, andaikan aku diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan kekasih alias teman dekat, kekasih bahasanya, maka latakhadtu Abu Bakar khalila, maka aku akan menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai kekasihku. Allah menjadikan kekasih Khalil, yaitu Nabi Ibrahim. Andaikan aku boleh menjadikan kekasih, alias setelah aku ada Nabi lagi, maka yang aku pilih jadi penerusku membawa misi kenabian adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kenabian sudah ditutup dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah nomor 1. Beliau pernah mengatakan apa? Lau anna ihda qadamayya fil jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrullah. Masya Allah. Andaikan satu telapak kakiku sudah menginjak surga, tapi yang satu belum, maka aku tidak merasa bangga, tidak merasa aman dari makarnya Allah, tidak merasa aman dari siksaan Allah. Aku masih khawatir, jangan-jangan aku bisa masuk neraka, kepleset. Padahal satu kaki sudah menginjak di dalam surga, tapi kaki yang satu belum. Aku masih belum bisa bangga diri, belum bisa senang. Kalau sudah dua kaki kanan dan kiri masuk surga semua, baru disitulah kebanggaan, disitulah keberhasilan. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar sampai begitu. Ahli ibadah, ahli berjuang sama Nabi. Siapa yang gak kenal beliau? Sahabat paling dekat sama Rasulullah. Ketika hijrah saja beliau menjadi pilihannya Nabi, ngikuti Nabi, barengi Nabi. Di saat semua sahabat disuruh hijrah dulu oleh Nabi ke Madinah, maka sahabat tinggal satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang disuruh nemeni beliau untuk jadi teman hijrahnya Nabi SAW. Hijrah berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Itu saja mengatakan, andaikan satu kakiku sudah menginjak surga, tapi yang satu belum, masih di luar, maka aku tidak merasa aman dari makar Allah. Aku belum merasa berhasil sebelum kedua kakiku menginjak seluruhnya ke dalam surga. Ya. Karena itu,
masuk surganya seseorang itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar amalan kita itu diterima oleh Allah, membuahkan rahmat Allah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangga diri terhadap amal ibadah kita. Tapi justru ketika kita semakin banyak ibadah, bisa semakin banyak baca Quran, zikir dan seterusnya, itu berarti semakin banyak rahmat, nikmat dari Allah, maka kita wajib semakin bersyukur, bukan malah semakin bangga diri atau menyombongkan diri. Kalau ada orang beramal, kemudian amal satu amalannya jadi diterima oleh Allah, bisa masuk surga dia. Contoh Nabi dalam hadis meriwayatkan, mengatakan ada orang itu masuk surga yataqallabur rajulu fil jannah bisyaukatin yunahiha an tariqil muslimin. Ada orang itu masuk surga gara-gara amalan yang kelihatannya remeh, menyingkirkan duri dari jalan yang dilewati kaum muslimin. Disingkirkan duri atau paku, disingkirkan. Ternyata amalan baik walaupun kecil itu kadang-kadang disitulah ridhonya Allah. Akhirnya diterima amalan itu, dia bisa masuk surga gara-gara amalan tersebut. Karena setiap semua amalan itu mengandung ridho Allah kalau baik. Sebaliknya kalau jelek itu mengandung murka Allah. Makanya jangan main-main dengan maksiat. Sebab di situ juga bisa mengandung murka Allah yang mana gara-gara itu bisa seseorang itu masuk neraka. Begitu juga jangan kita meremehkan ketaatan, kebaikan walaupun kecil, apalagi yang besar. Kadang-kadang di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang ahli ibadah, ahli amal baik, amalannya itu diterima semua sama Allah. Satu amalan diterima aja bisa memasukkan surga, berbuah rahmat Allah kan. Bagaimana kalau orang yang sudah istiqomah ahli ibadah, dia punya amalan banyak, semua diterima kabeh, berarti rahmat Allah numpuk-numpuk, banyak. Maka orang seperti ini dia bisa masuk surga, mendapat derajat di surga. Dan amalan-amalan yang banyak yang diterima oleh Allah tadi itu bukan hanya satu amalan, tapi banyak dari amalannya yang diterima oleh Allah. Maka itu bisa menjadikan dia tambah derajatnya, bahkan diberi warisan surga. Di surga itu ada warisan, Pak, sebagaimana di dunia. Nah, makanya jangan anti warisan. Oke, kalau memang Allah mentakdir jangan dapat warisan, ya bangga, seneng, warisan itu halal. Sementing jangan tengkar aja sama saudara-saudara. Kadang-kadang kan ada orang anti warisan. Kita harus mandiri, sendiri, anti warisan, anti waris. Ya, kalau mandiri bagus, tapi kalau anti warisan, yang dimaksud anti warisan itu apa dulu? Warisan itu halal, warisan itu memang diwaris sama anak-anaknya, keluarganya. Bahkan di surga itu ada warisan. Di surga itu ada warisan, bukan hanya di dunia. Nanti di surga itu, kata Rasulullah SAW, beliau dalam salah satu riwayat mengatakan, ma min ahadin illa walahu manzilun fil jannah wa manzilun fin nar, fal kafir yarithul mu'mina manzilahu minan nar, wal mu'min yarithul kafira manzilahu minal jannah. Tidak ada satupun orang kecuali dibuatkan dua tempat oleh Allah. Setiap manusia yang lahir di dunia ini dibuatkan dua tempat oleh Allah. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Kalau dia jadi orang yang beriman, jadi orang yang taat, sukses, amalnya diterima oleh Allah, dapat rahmat Allah, masuk surga, maka dia menempati tempatnya yang telah disediakan oleh Allah di surga. Dan tempatnya di neraka nanti akan diwaris oleh orang-orang yang masuk neraka, menambah siksaan untuk mereka. Sebaliknya kalau ada orang hidup di dunia, dia ternyata tidak beriman sama Allah, durhaka sama Allah, tidak percaya sama Allah, dan akhirnya dia masuk neraka, maka dia menempati tempatnya di neraka, dan tempatnya yang ada di surga diwaris oleh orang-orang yang berhasil masuk surga. Bayangkan penduduk neraka yang begitu banyak,
penduduk surga yang begitu banyak, itu semuanya diberikan dibuatkan dua tempat oleh Allah, tempat di surga dan tempat di neraka. Nah kalau dia ahli neraka berarti tempat jatahnya dia di surga kosong. Kalau dia ahli surga berarti jatahnya dia di neraka, tempatnya dia di neraka kosong. Maka saling diwariskan itu nanti. Orang yang masuk ke neraka, naudzubillah, dia mendapatkan tempatnya di neraka dan mendapatkan tambahan siksaan dari tempat yang diwariskan, tempat yang kosong yang semestinya ditempati, tapi orang itu ternyata di surga. Jadi tambah siksaannya, tambah ngeri. Sebaliknya kalau masuk surga, maka dia akan diwarisi tempat-tempat yang kosong, diwariskan kepada mereka. Ada yang dapat 1 warisan, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, tergantung amal ibadahnya. Seberapa banyak amal ibadahnya yang diterima oleh Allah, maka dia semakin dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dapat warisan, dapat tempat yang semakin mewah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari firman Allah, watilkal jannatul lati nurithtumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kalian semua diberi warisan surga tersebut dengan apa? Bima kuntum ta'malun, dengan sesuatu yang telah kalian lakukan dari amal soleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah, maka berbuah rahmatnya Allah, masuk surga. Dan kalau masih banyak amal soleh yang diterima buahnya, maka semakin dapat derajat tinggi di sisi Allah. Bahkan ditambahi warisan-warisan dari surga-surga yang kosong, diberikan kepada mereka, semakin besar dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi orang itu bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi cara menggapai rahmat Allah harus dengan amal yang soleh, amal yang baik. Nah, Sayyidina Mu'adz ini bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka, alias amalan yang diterima oleh Allah. Itu amalan apa saja wahai Nabi? Tips-tipsnya apa saja wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan tadi, ini adalah pertanyaan yang sangat besar. Ini sesuatu yang sangat besar yang kau tanyakan wahai Mu'adz. Tapi itu semua sesuatu yang besar, ibarat sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau bagi orang yang dipermudah oleh Allah, maka jadi mudah, jadi gampang dia melakukan itu nanti. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, maka dia pun akan kesulitan melakukan amalan yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan masukkannya ke surga. Padahal amalan-amalan yang telah diajarkan Rasulullah itu sebetulnya ringan semua, gampang semua. Sholat ya enggak ruwet-ruwet, sholat ya enggak disuruh ngangkat semen sambil ngangkat ini enggak. Cuman sholat berdiri, rukuk, sujud seperti itu dan syariat-syariat yang lain. Nah, nanti akan diterangkan oleh Nabi apa saja amalan-amalan utama yang bisa menyelamatkan orang selamat dari neraka dan bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan dibahas setelah ini, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua amalan-amalan kita bisa berbuah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah, dan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung selamat di dunia, sampai nanti di akhirat kita tertulis menjadi orang-orang yang selamat. Bahkan kita meminta kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka, alias tidak tercatat menjadi orang-orang yang harus mampir dulu di neraka. Kata ulama, Sayyidina Mu'adz ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Artinya amalan yang bisa langsung masuk surga tanpa harus mampir ke neraka dulu. Masuk surga tanpa dihisab. Apa saja itu wahai Nabi? Nah, nanti akan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah riwayat berikut, setelah ini akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Nanti ada beberapa amalan penting yang menjadi intisari dari semua amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah, dirahmati oleh Allah di dunia sampai
ketika nanti di akhirat kita selalu dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ya minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.